Kalian tentu sudah tidak asing lagi dengan smartphone, bukan? Umumnya smartphone atau telepon pintar menggunakan teknologi touchscreen atau layar sentuh, bukan lagi dengan keypad atau tombol seperti pada telepon genggam pada zaman dahulu. Teknologi touchscreen saat ini juga digunakan pada piranti lainnya seperti laptop, mesin cuci, dan interior mobil. Tahukah kalian bahwa teknologi touchscreen melibatkan banyak komponen di dalamnya? Salah satu komponen tersebut adalah kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik atau energi untuk sementara waktu. Dalam fisika, kuat arus listrik yang disimpan dalam kapasitor tersebut dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut. I sama dengan C dikali dV per dt. Keterangan, I adalah kuat arus listrik yang melewati kapasitor dengan satuan ampere. C adalah kapasitas kapasitor dengan satuan farad. V adalah tegangan dalam kapasitor dengan satuan volt. T adalah waktu dengan satuan sekon. Tegangan dalam kapasitor dinyatakan dalam bentuk fungsi trigonometri sebagai berikut. V dalam hal ini dituliskan dengan Vt yang berarti nilainya bergantung pada variabel T, yaitu waktu, sama dengan V0 dikali sin omega dikali T. Notasi dV per dt merupakan notasi suatu turunan. Diketahui bahwa V merupakan fungsi trigonometri sehingga dV per dt merupakan turunan fungsi trigonometri. Apakah yang dimaksud dengan turunan fungsi trigonometri? Mari kita simak pembahasan selengkapnya pada video pembelajaran ini. Sebelum membahas turunan fungsi trigonometri, kita akan mengupas sekilas mengenai turunan fungsi terlebih dahulu. Pembahasan turunan fungsi erat kaitannya dengan limit fungsi. Mari kita mengingat kembali tentang konsep turunan yang telah kita pelajari pada kelas 11. Secara umum, apabila diberikan fungsi fx, turunan fungsi f dapat kita definisikan sebagai berikut. Turunan fungsi f yang dinotasikan f aksen x sama dengan limit fungsi f yang dikenakan pada x ditambah delta x dikurang fx per delta x untuk delta x mendekati 0. Definisi turunan fungsi ini kita nyatakan sebagai persamaan 1. Dapat dilihat bahwa penentuan nilai turunan akan menggunakan limit yang berarti perlu dicari nilai limitnya itu sendiri. Definisi pada persamaan 1 tersebut juga dapat kita tuliskan dengan menyubstitusikan h sama dengan delta x sehingga diperoleh persamaan baru sebagai berikut. Turunan fungsi f yang dinotasikan f aksen x sama dengan limit fungsi f yang dikenakan pada x ditambah h dikurang fx per h untuk h mendekati 0. Definisi turunan fungsi ini kita nyatakan sebagai persamaan 2. Persamaan 1 dan persamaan 2 pada dasarnya merupakan persamaan yang sama. Yang membedakan keduanya adalah notasi h dan delta x. Turunan fungsi f di titik x dapat ditulis dengan dua cara, yaitu dengan notasi Newton dan notasi Leibniz. Notasi Newton, f aksen x atau y aksen yang kita nyatakan sebagai persamaan 3. Notasi Leibniz, dfx per dx atau dy per dx yang kita nyatakan sebagai persamaan 4. Turunan fungsi f di titik x pada persamaan 3 dan persamaan 4 disebut sebagai turunan pertama f di titik x. Hal itu disebabkan akan ada turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya. Namun, untuk SMA hanya akan diajarkan sampai turunan kedua yang akan dibahas pada pembelajaran selanjutnya. Untuk menyingkat penulisan, apabila hanya disebutkan sebagai turunan, hal itu berarti turunan pertama. Definisi turunan pada persamaan 1 hanya disebut sebagai turunan fungsi, bukan turunan fungsi trigonometri. Hal ini disebabkan fungsi fx yang diberikan tidak selalu fungsi trigonometri, tetapi bisa juga sebagai fungsi aljabar lainnya, seperti fungsi linier, kuadrat, atau eksponensial. Definisi turunan pada persamaan 1 dapat disebut turunan fungsi trigonometri apabila fungsi fx adalah fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri terdiri atas sin x, cos x, tan x, kosekan x, sekan x, dan kotangan x.
Perhatikan contoh-contoh fungsi berikut. Fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 4. Fx sama dengan sin x ditambah 1. Fx sama dengan e pangkat 2x dikurang 3. Gx sama dengan x dikali cos x per 2. Gx sama dengan tan kuadrat x ditambah 1 per sekan x. Dari 5 contoh fungsi tersebut, dapat dilihat bahwa contoh kedua, keempat, dan kelima memuat fungsi trigonometri. Dengan demikian, contoh fungsi kedua, keempat, dan kelima merupakan fungsi trigonometri. Sementara itu, contoh pertama dan ketiga bukanlah contoh fungsi trigonometri karena tidak memuat fungsi trigonometri. Contoh pertama merupakan fungsi kuadrat, sedangkan contoh ketiga merupakan fungsi eksponensial. Sebelum diberikan contoh-contoh soal dalam menentukan turunan fungsi trigonometri, akan diingatkan terlebih dahulu mengenai limit dan sifat-sifat limit fungsi trigonometri yang telah kita bahas pada bab sebelumnya. Hal ini akan berguna dalam menentukan nilai turunan dengan menggunakan limit, yang berarti perlu dicari nilai limitnya itu sendiri. Definisi limit atau limit fungsi. Misalkan f adalah sebuah fungsi dengan domain bilangan real dan kodomain bilangan real, serta L dan C adalah anggota himpunan bilangan real yang ditulis sebagai berikut yang dibaca limit fungsi fx untuk x mendekati C sama dengan L, jika dan hanya jika fx mendekati L untuk semua x mendekati C. Nilai L adalah nilai dari limit fungsi trigonometri fx untuk x mendekati C. Definisi limit fungsi trigonometri pada dasarnya diturunkan dari definisi dasar limit fungsi. Begitu juga untuk sifat-sifat fungsi trigonometri. Sifat-sifat pada fungsi trigonometri pada dasarnya diturunkan dari sifat-sifat limit fungsi. Artinya, sifat-sifat pada limit fungsi akan berlaku untuk limit fungsi trigonometri. Misalnya, diberikan fungsi fx dan gx sebagai fungsi yang mempunyai nilai limit untuk x mendekati C, dengan C adalah bilangan real. Sementara itu, k adalah bilangan real dan n adalah bilangan bulat. Dengan demikian, akan berlaku 7 sifat dasar limit sebagai berikut. Sifat pertama, jika fx adalah fungsi konstan k, dengan k adalah bilangan real, nilai limit fungsi untuk x mendekati C adalah k. Sifat kedua, jika fungsi fx sama dengan x, nilai limit fungsi untuk x mendekati C adalah C. Sifat ketiga, limit k dikali fungsi fx untuk x mendekati C, dengan k adalah suatu konstanta sama dengan k dikali dengan limit fungsi fx untuk x mendekati C, dengan k adalah suatu konstanta. Sifat keempat, limit fungsi fx dikali gx untuk x mendekati C sama dengan limit fungsi fx untuk x mendekati C dikali limit fungsi gx untuk x mendekati C. Sifat kelima, limit fungsi fx ditambah atau dikurang gx untuk x mendekati C sama dengan limit fungsi fx untuk x mendekati C ditambah atau dikurang limit fungsi gx untuk x mendekati C. Sifat kelima tersebut dapat kita tuliskan secara terpisah sebagai berikut. Limit fungsi fx ditambah gx untuk x mendekati C sama dengan limit fungsi fx untuk x mendekati C ditambah limit fungsi gx untuk x mendekati C. Limit fungsi fx dikurang gx untuk x mendekati C sama dengan limit fungsi fx untuk x mendekati C dikurang limit fungsi gx untuk x mendekati C. Sifat keenam, limit dari fungsi fx dibagi gx untuk x mendekati C sama dengan limit fungsi fx untuk x mendekati C dibagi limit fungsi gx untuk x mendekati C dengan gx tidak sama dengan 0. Sifat ketujuh, limit dari fungsi fx pangkat n untuk x mendekati C sama dengan limit fungsi fx untuk x mendekati C dipangkatkan dengan n adalah bilangan bulat positif. Selain 7 sifat dasar limit fungsi tersebut,
Terdapat juga sifat-sifat yang berlaku untuk limit fungsi trigonometri atau rumus dasar limit fungsi trigonometri sebagai berikut. Rumus 1. Limit dari x per sin x untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Limit dari sin x per x untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Limit dari x per tan x untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Limit dari tan x per x untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Rumus 2. Limit dari ax per sin ax untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Limit dari sin ax per ax untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Limit dari ax per tan ax untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Limit dari tan ax per ax untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Rumus 3. Limit dari ax per sin bx untuk x mendekati 0 atau limit dari sin ax per bx untuk x mendekati 0 mempunyai nilai limit a per b. Limit dari ax per tan bx untuk x mendekati 0 atau limit dari tan ax per bx untuk x mendekati 0 mempunyai nilai limit a per b. Limit dari sin ax per sin bx untuk x mendekati 0 sama dengan a per b. Limit dari tan ax per tan bx untuk x mendekati 0 sama dengan a per b. Selain sifat limit, kita juga perlu mengingat kembali mengenai identitas fungsi trigonometri pada bab-bab sebelumnya. Selanjutnya, akan diberikan beberapa contoh soal dalam menentukan turunan fungsi trigonometri sebagai berikut. Contoh soal 1. Tentukan turunan fungsi fx sama dengan sin x. Kita akan menentukan nilai turunan dari fungsi trigonometri fx sama dengan sin x dengan menggunakan definisi pada persamaan 2. Turunan fungsi f yang dinotasikan f aksen x sama dengan limit fungsi f yang dikenakan pada x ditambah h dikurang fx per h untuk h mendekati 0. Substitusikan fx sama dengan sin x sehingga f yang dikenakan pada x ditambah h sama dengan sin dari x ditambah h. Perlu diingat kembali identitas trigonometri berikut sehingga sin dari x ditambah h sama dengan sin x dikali cos h ditambah cos h dikali sin h. Sin x dikali cos h dikurang sin x dapat kita tuliskan sebagai sin x dikali dalam kurung cos h dikurang 1. Berdasarkan sifat penjumlahan limit, kita dapat menuliskannya seperti berikut. Selanjutnya, berdasarkan sifat perkalian limit, kita dapat menuliskannya seperti berikut. Karena limit sin x untuk h mendekati 0 dengan variabel x dan h berbeda, sin x dianggap sebagai suatu konstanta sehingga nilai limitnya juga sin x. Hal ini berdasarkan sifat berikut. Begitu juga untuk limit cos x untuk h mendekati 0 sama dengan cos x. Limit dari cos h dikurang 1 per h untuk h mendekati 0 sama dengan 0, sedangkan limit dari sin h per h untuk h mendekati 0 sama dengan 1. Hasilnya sama dengan cos x. Jadi, diperoleh turunan fungsi sin x adalah cos x. Kita perlu mengingat notasi tersebut karena kita nantinya akan sering menggunakan notasi itu, sehingga kita tidak harus menghitung kembali bahwa turunan fungsi sin x adalah cos x. Contoh soal 2. Tentukan turunan fungsi fx sama dengan cos x. Kita akan menentukan nilai turunan dari fungsi trigonometri fx sama dengan cos x dengan menggunakan definisi pada persamaan 2. Turunan fungsi f yang dinotasikan f aksen x sama dengan limit fungsi f yang dikenakan pada x ditambah h dikurang fx per h untuk h mendekati 0. Substitusikan fx sama dengan cos x sehingga f yang dikenakan pada x ditambah h sama dengan cos dari x ditambah h. Perlu diingat kembali identitas trigonometri berikut. Sehingga cos dari x ditambah h sama dengan cos x dikali cos h dikurang sin x dikali sin h.
Cos X dikali cos H dikurang cos X dapat kita tuliskan sebagai cos X dikali dalam kurung cos H dikurang 1. Berdasarkan sifat pengurangan limit, kita dapat menuliskannya seperti berikut. Selanjutnya, berdasarkan sifat perkalian limit, kita dapat menuliskannya seperti berikut. Karena limit cos X untuk H mendekati 0 dengan variabel X dan H berbeda, cos X dianggap sebagai suatu konstanta sehingga nilai limitnya juga cos X. Hal ini berdasarkan sifat berikut. Begitu juga untuk limit sin X untuk H mendekati 0 sama dengan sin X. Limit dari cos H dikurang 1 per H untuk H mendekati 0 sama dengan 0. Sedangkan limit dari sin H per H untuk H mendekati 0 sama dengan 1. Hasilnya sama dengan negatif sin X. Jadi diperoleh turunan fungsi cos X adalah negatif sin X. Kalian perlu mengingat notasi tersebut karena kita nantinya akan sering menggunakan notasi itu sehingga kita tidak harus menghitung kembali bahwa fungsi cos X adalah negatif sin X. Dari contoh soal 1 dan contoh soal 2, kita memperoleh sifat-sifat turunan fungsi trigonometri sebagai berikut. Untuk fungsi f(x) sama dengan sin X, turunan fungsinya adalah cos X, yang kita tuliskan f aksen X sama dengan cos X. Untuk fungsi f(x) sama dengan cos X, turunan fungsinya adalah negatif sin X yang kita tuliskan f aksen X sama dengan negatif sin X. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, turunan fungsi trigonometri didefinisikan sebagai berikut. Definisi pada persamaan 1 juga dapat kita tuliskan dengan menyubstitusikan H sama dengan delta X sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. Kedua, turunan fungsi f di titik X dapat ditulis dengan dua cara, yaitu dengan notasi Newton dan notasi Leibniz. Turunan fungsi f di titik X tersebut disebut sebagai turunan pertama f di titik X. Untuk menyingkat penulisan, apabila hanya disebutkan sebagai turunan, hal itu berarti turunan pertama. Ketiga, turunan fungsi sin X adalah cos X. Keempat, turunan fungsi cos X adalah negatif sin X.